Di sisi lain saya sebagai wakil rakyat saya malu karena kami belum berguna, karena kami belum berguna, karena kami belum berguna. Di saat rakyat tidak lagi bisa mengandalkan tiga lembaga tinggi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif dalam sistem trias politika. Dan kalau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan rakyat hanya diam memandang ketidakberesan tiga lembaga tinggi ini, maka yang akan terus menjadi korban predikat penderita adalah rakyat. Di sisi lain saya sebagai wakil rakyat saya malu karena kami belum berguna, karena kami belum berguna, karena kami belum berguna. Bupati tidak ada, kurang lebih 24 hari. Kalau mau tanya sikap kami secara lembaga, sampai saat ini belum ada sikap. Lebih ironis lagi kalau kita membaca media klarifikasi dari seorang sekda, bahwa tanpa bupati pun pemerintahan berjalan normal, dirasa perlu virtual, ya sudah dia di sana terus usah pulang, pimpin saja lembaga suka-sukanya dari sana, karena pemerintahan berjalan normal. Dia pandang perlu, dia buat virtual, karena itu sudah menjadi kebiasaan baru. Ironis memang, tapi kalau mau kita tafsirkan lebih lanjut, kita tidak membutuhkan kehadiran bupati secara fisik untuk memimpin lembaga. Lalu yang ketiga tentang Awolowo. Kalau kemudian aliansi ini menuntut untuk menonjolkan Fasil Samun dalam rapat kerja Komisi 3, kami menyampaikan itu. Kami malu duduk berhadapan dalam rapat kerja, Bapak menyandang dua hal. Satu sebagai tersangka, yang kedua sebagai kadis TKO. Tuntut juga, desak juga Polda untuk mempolis lain Jeti Apung dengan rumah merah di bawah, karena dipindahkan di situ kata kadis pariwisata atas nama pengamanan, bukan pemanfaatan, karena dia masih masuk dalam kategori konstruksi dalam pekerjaan, belum tercatat sebagai aset. Lalu kenapa digunakan? Berkali-kali kami juga berteriak di ruangan ini, tapi tidak berdaya juga di hadapan seorang Eliezer Yantesino. Bapak mereka mengeluh tentang jalan buruk ini, iya, kami punya kewenangan, tapi kami juga tidak berdaya di hadapan seorang Yanti. Kita harus jujur mengatakan itu. Tidak hanya ini yang bermasalah, ada kantor camat Buya Suri, ada rumah sakit penyangga, ada puskesmas Buya Suri yang sekarang calon mangkrak juga, calon bermasalah juga. Dan semua kunjungan kerja yang kami lakukan, kami tidak pernah diterimakan kontrak kerja. Ini ada apa lagi kah dengan Lembata? Pulau Indah tapi salah urus. Yang korupsi dibiarkan merajalela, yang merajalela dibiarkan korupsi. Ada apakah? Kolusi dan nepotisme seperti sahabat karib. Banyak bangunan mangkrak di sana sini, namun dibiarkan begitu saja. Proyek megah, berhamburan uang yang hilang entah kemana. Lalu di sana rakyat hanya menyaksikan bangunan bisu tak berpenghuni berdiri sayup seakan merintih. Apa-apaan ini? Bangun Lembata tidak dengan hati kah? Ini juga pemimpin 2 periode 10 tahun hanya menjadi patung kah? Hebat dengan pariwisata alam. Lembata hebat punya alam indah dan pemimpinnya juga hebat. 10 tahun hanya memperkenalkan alam yang sudah alami indahnya. Setiap tahun festival 3 gunung diselenggarakan. Semua elemen masyarakat dipaksa turut serta tanpa tahu faedahnya untuk apa. Buktinya mengumandangkan 3 gunung sampai ke tingkat nasional. Namun salah satu gunung meletus saja ternyata tidak becus urus rakyat penghuni kaki gunung itu. Kini bencana lain yang lebih besar kembali menyapa masyarakat yang sama. Instruksi presiden jelas, tampung pengungsi bencana di rumah-rumah warga yang ada di kota dan akan disewakan 500.000 setiap bulannya, lalu memberikan sembako untuk rumah tangga tersebut. Sudahkah dikerjakan? Atau hanya menampung di posko-posko bencana saja, lalu disuruh pulang dengan sesuka hati? Atau sang pemimpin hanya urus jalan-jalan tanpa diketahui kemana arahnya? Ini lagi, jadi pemimpin kok malah baperan, koreksi diri kalau banyak salah. Rakyat yang berontak karena merasa timpangnya keadilan seadil-adilnya. Orang bilang Lembata manis leh.
Semboyan manis ini untuk rakyatnya kah? Pemimpinnya kah? Atau wakil rakyatnya? Atau Pulau Lembata? Ada juga wakil rakyat yang katanya suara penyambung lidah rakyat. Terang-terangan mengakui tak berdaya di depan sang pemimpin yang sudah jelas membuat kesalahan di mana-mana. Lalu bagaimana dengan nasib kami sebagai rakyat? Siapa lagi yang membela rakyat coba? Di saat rakyat berontak menuntut keadilan, malah rakyat dipolisikan oleh pemimpin. Aduh, mau jadi apa Lembata ini? Ada yang bilang Lembata sudah maju. Maju dari mana? Bukit Cinta, Bukit Doa, Pantai Mingat, Wade. Coba tanya, berapa dana yang didapatkan dari tempat-tempat ini untuk PAD Lembata? Jalan yang mulus? Di dalam kota hanya jalur utama saja yang dimuluskan. Itu saja hasil tambal menambal, yang 2 atau 3 bulan kembali berlubang. Coba masuk ke dalam kota sana, lalu lihat dan rasakan. Jalannya seperti mendaki bukit Golgota. Ada lagi, logo Lembata ikan paus, ikan paus, ikan paus. Dulu saya sering nyanyikan yel-yel dengan sebutan ikan paus. Tapi daerah ini semacam daerah angker yang tak banyak orang mau pergi ke sana. Kenapa demikian? Tuhan, nipu jalan lebih dari sengsara Tuhan Yesus pikul salib menuju Golgota. Lembata, stop sudah wahai orang-orang penjilat. Senangnya untuk kamu dan keluargamu, tapi sengsara untuk saudara-saudarimu yang lain. Stop sudah nepotisme. Banyak jebolan anak Lembata yang pintar-pintar, bergelar sarjana maupun master bahkan doktor, tapi hanya kerja jadi penjual bensin eceran. Malahan yang duduk santai di kursi-kursi pemerintahan, sanak saudara berijazah SMA yang kadang duduk scroll story WhatsApp atau joget-joget di TikTok. Stop sudah kolusi yang selalu menyengsarakan rakyat kecil. Stop sudah dengan kepuasan ini. Stop sudah dengan menjadi penjilat. Lembata bukan ajang meraup rezeki hasil maling. Lembata juga bukan ajang jadi pemimpin hanya untuk memperkaya diri. Lembata bukan ajang pamer siapa kuat dan menang. Lembata, oh Lembata, Pulau Indah salah urus. Surga kecil yang hanya di mulut dan di lagu ini. Lembata, surga kecilku ada di sana. Lembata, banyak suku dan budayanya. Lembata selalu tertanam dalam cerita. Lembata, oh, selalu dicinta. Lembata, surga kecil